Bismillah, kita lanjutkan pelajaran Imla pada kitab Qawaidul Imla. Ya. Terakhir kita sampai bab 2 yang penjelasannya sudah sampai alif lainah pada ujung kalimat ini ya. Ujung kalimat ini. Ustadz mau ngasih tahu kalian ya. Kebanyakan dari kalian masih bingung ya, dan mungkin masih tidak hafal. Ustadz tidak mau bilang kalian tidak mau hafal ya, nanti terlalu banyak suudon kalian ya, cuma tidak hafal, maka dari itu dihafalkan lagi mas, dihafalkan ya. Bagi kalian yang tidak paham sama pelajaran ya, itu dihafalkan lagi pelajarannya yang perlu dihafal. Ustadz tuh kayaknya sudah ngasih kalian itu ya, akar-akar dari hamzah, pembagian hamzah dan lain-lain ya. Ustadz juga belum ngasih rumus ya. Nah, nanti insya Allah tak kasih rumusnya, itu dihafalkan. Yang perlu dihafalkan itu misal dari awal pengertian hamzah, lawan hamzah atau nama lain hamzah. Nah, lawannya hamzah apa? Alif lainah. Pengertiannya harfu maksusun yaqbilul harokah, itu dihafalkan. Jangan cuma ngandalkan paling ulangan nanti juga bagus ya. Ini misalnya ulangannya online, paling juga tinggal nanya enak, jangan gitu. Dihafalkan. Kalau tidak paham sama pelajaran Imla, dihafalkan. Semua pelajaran itu dihafalkan ya. Kalau tidak paham, kalau paham insya Allah membantu. Tidak usah susah-susah payah untuk menghafalkan, tapi ya Ustaz anjurkan untuk menghafalkan ya, tapi kan masih terbantu dengan pemahaman kalian. Pengertian hamzah, habis itu pembagian tempat-tempat hamzah ya. Ada yang di awal, di tengah, di akhir ya. Hamzah, keadaan hamzah ya. Keadaan hamzah di awal kalimat dia tulis di atas alif ya. Habis itu pembagian hamzah yang ditulis dengan alif itu ada berapa? Ada 2. Ini yang sering kalian tidak bisa jawab ya, asal-asalan jawabnya. Saya jujur aja ya, kalian masih asal-asalan jawabnya ya. Mau orang tua kalian protes, ini Ustaz ngajarnya gimana? Ustaz sudah berusaha ya ngasih tahu kalian cara menghafalkan, cara memahami, itu udah kasih tahu sejak awal kita belajar Imla loh ya. Kalau masih kalian kurang ya, itu ditanyakan ya, kurang paham ditanyakan ya. Tidak ada yang nanyakan sampai sekarang itu loh, tidak ada yang nanyakan ya. Afan ya kalau misalnya ada yang nanyakan, cuma kebanyakan ya dilihat dari nomor WA-nya ya, itu dari awal sampai akhir ya, terakhir ini cuma isinya ngasih ngumpulkan tugas toh. Tanya itu jarang, malah tidak ada sama sekali. Itu kurangnya dari kelas 1. Dan kalau kelas kalian kelas 3, kelas 2 itu masih banyak yang tanya. Tidak malu, tidak sungkan, karena mereka butuh. Kelas 1 ini kurang. Saya jujur saja, kelas 1 kurang. Mau orang tua kalian juga dengarkan tidak apa-apa. Ya, buat nasihat Ustadz sama antum-antum ya, kelas 1 ini kurang dalam bertanya ya, jika tidak paham. Ustadz juga sering bilang juga ya, mungkin efeknya dari kalau misalnya tidak paham dihafalkan. Mungkin kalian menghafalkan ya, khususnya Ustadz kalian mungkin hafalkan, tapi dari sekarang itu masih pada kebingungan ya, kebingungan soalnya ya, kebingungan dari soalnya. Atau nanti tak kasih tugas itu ya, soal lisan saja ya, soal lisan. Nah, nanti Ustadz buatkan tugas soal lisan, nanti dikerjakan. Nah, coba saja kalau Ustadz ngasih soal lisan, kalian masih paham apa enggak? Soal tertulis masih belum paham ya, mungkin dari soal lisan kalian bisa paham ya. Intinya kalau enggak paham dihafalkan. Hamzah wasol ya kan, ada dua tempat toh, dari hamzah ditulis di atas alif pada hamzah di awal kalimat, ada 2 tempat. Pertama hamzah wasol ya, pengertiannya dihafalkan. Ini pengertiannya allati tasbutu nun kon fil ibtida wa tasqutu fid dar.
Habis itu hamzah wasal tuh punya tempat-tempat ya, khusus buat hamzah wasal. Jadi kalau selain dari 4 tempat tadi itu lawannya dari hamzah wasal. Lawannya apa? Nah, bukan lawan sih. Nah, saudaranya hamzah wasal apa? Hamzah qad. Nah, jadi 4 tempat ini yaitu tempat-tempat khusus untuk hamzah wasal. Kalau selain dari 4 tempat ini maka dia tempat-tempatnya hamzah qad. Nah, masih belum paham ditanyakan. Ini Ustaz dah bolak-balik ngasih tahu, kalau misalnya tidak paham itu ditanyakan, yang masih ada ya, yang belum tanya. Tidak apa-apa, capek menurut Ustaz ya, tidak apa-apa. Pertama isim asyarah, al-asmaul asyarah, kedua alif lam, ketiga isim fiil sulasi, hafal. Fiil amr sulasi, maksudnya gini, amr fiil sulasi itu maksudnya fiil amr sulasi. Yang terakhir yaitu madi khumasi wa sudasi wa amruhuma wa masdarhuma, ini dihafalkan. Nah, seterusnya yaitu hamzah qad. Hamzah qad ini pengertiannya ini sampai titik ini loh, sampai titik ini. Titik. Wa takunu fi ghairi ma sabaqa minal mawadi. Ini sudah jelaskan bahwa tempat-tempatnya hamzah qad itu selain wa takunu fi ghairi itu artinya selain ma sabaqa minal mawadi. Al mawadi yang dimaksud di sini itu al mawadinya hamzah wasal. Jadi selain tempatnya hamzah wasal maka itu tempat-tempatnya hamzah qad. Ya, wes. Kurang jelas lagi. Seperti ini, isim mufrad. Isim mufrad kan tidak termasuk dari tempat-tempatnya hamzah wasal. Maka isim mufrad termasuk tempat-tempatnya hamzah qad. Yang diawali dengan hamzah loh ya, yang diawali dengan hamzah. Ini pembahasannya tentang hamzah, maka harus ada hamzahnya. Ya, masih banyak dari kalian ngasih contoh itu tidak ada hamzahnya. Masih ngawur-ngawur. Padahal ini contohnya dari hamzah. Ada hamzahnya yaitu isim mufrad. Kalau ada hamzahnya maka hamzahnya itu hamzah qad gitu. Dan seterusnya ada musanna, ada jama, ada fi'il madhi yang rubai, sulasi wa rubai, ada masdar yang sulasi wa rubai, dan seterusnya. Ini ada 8 tempat ini yang hamzah qad ini dah tidak usah diterangkan lagi ya, jarang sekali kita temui pada keseharian kita menulis bahasa Arab. Cara masuk pada hamzah akhir kalimat itu ada 2 keadaan, tapi Ustaz sudah menjelaskan bahwa ada 4 keadaan yang Ustaz rinci. Jadi aslinya 2 ya, jadi 4. Dari 2 ya, tak jelaskan nih, masuk ke layar. 2 jadi 4. Ya. Jadi cuma 2 itu aslinya 2, tapi tempat yang kedua Ustaz rinci lagi jadi 3 keadaan. Jadi kalau 3 tambah 1 berapa? Nah, kalau masih ngitung kebangetan. 3 tambah 1 4. Nah, itu udah dijelaskan udah. Yang ketiga, tempat hamzah yang ketiga hamzah wasl kalimat, itu banyak tempatnya. Nah, itu ada banyak tempatnya, itu dihafalkan. Tempat keadaannya pertama hamzah ditulis di atas alif, itu syarat-syaratnya ada 2, dan seterusnya itu dihafalkan semua. Sekarang lanjut ke pelajarannya, yaitu hamzah atau alif, itu alif atau alif lainah. Terakhir kita sampai alif lainah di ujung kalimat ya. Alif lainah di tengah kalimat sudah dijelaskan bahwa dia keadaannya ditulis dengan alif mutlak. Alif mutlak itu apa? Nah, ini ada contohnya. New. Yes. Bentar. New. Don't save. Alif mutlak ini, set, garis itu Mas. Set. Ini alif mutlak, ini loh alif mutlak. Ini alif mutlak. Tak ketikin Nes. Set, ini alif mutlak. Alif mutlak, pakai alif mutlak. Contoh alif mutlak. Kan ini alif lainnya di tengah kalimat ya. Contoh ja hapus saya. Anak clipboard. Betul.
hapus. Nah, jaa ini bunturan kamu. Jaa ini alifnya alif mutlak ya, kan ada dua apa namanya syarat, mau baik dia alif mutlaknya alif asli ya, ini alif asli. Kata jaa itu kan bukan dari kata pisahannya, bukan dari kata ja sama a sama hamzah, bukan, dia asli jaa. Kalau dipisah ndak ada artinya ya, kalau dipisah ndak ada artinya, baik dia asli maupun dia bukan asli atau dia karena bersambung dengan kalimat yang lain. Contoh apa ya, ilama kok kecil, ilama ila plus ma, ila plus ma, jadi katanya ila ma. Itu di kitab ada, nah, lihat di kitab mana ini loh, nah, ilama itu ada. Dia tidak asli dari kata apa? Ila. Oh, afan. Ini salah berarti. Hapus, menghapus. Hapus aku gede, insyaallah. Di mau pensil kundi. Nah, pensilnya. Jadi kata ilah, ini loh Mas. Ilahnya ini. Tak miring ke, tak dekatkan lagi, ilah, dari kata ilah seperti ini, tambah, tambah itu malah mepet itu, apa? Tambah ma-nya itu artinya apa ini? Artinya apa? Takut mana? Ma itu artinya apa? Apa? Malah guyu. Nah, jadi dari ilah ke ma tambah ma apa, jadi ilama, jadi ini ilama. Di kitab ada ini, tak dekatkan lagi kalau enggak paham ya. Nah ini ya, ilama dari kata apa tadi? Ilah artinya ke, sama ma istifham, ini juga sama. Ala dari kata ala yang artinya atas itu, hafal ndak huruf jar? Kalau belum hafal, dihafalkan dulu sama artinya. Ala, tak tulis wes. Ustaz Jen itu tadi buat rekaman gagal, ndak kasihan sama Ustaz ya. Tadi buat rekaman setengah jam gagal Mas. Ala, ini ala, angel mentoh. Ngel tipe itu. Oh iya. Ala tambah alif. Ini ala. Dari kata ala plus ma, ini plus ma, jadi katanya jadi seperti tadi yang dicontoh, tak dekatkan lagi. Ala ini ala. Hatta juga, hatta itu artinya hingga atau sampai. Dari kata hatta yang ada alif bengkongnya hatta gitu, tambah ma istifham jadi hatta ma. Alifnya di hamzah, alifnya di ma istifham ini hilang toh. Itu enggak tahu. Itu nanti ada apa ya? Mungkin ada kaidah khususnya atau iklal mungkin. Nah, di shorof tuh namanya iklal. Ini mungkin apa pengurangan atau penambahan huruf pada satu kata itu namanya iklal. Iklal apa Ustadz lupa di shorof itu ya, nanti kelas 2 mungkin diajarkan sama Ustadz Sulis ya, tentang shorof ini. Tok ma-nya ini huruf apa, alifnya di ma ini tok bisa hilang itu. Ya tadi hatta itu hamzanya pakai hamzah bengkong, jadi dia bersambung dengan ma istifham ini, maka jadi alifnya ini hamzah bengkong, alif bengkong afan.
alif bengkong tadi ya. Jadi dia jadi alifnya di tengah, maka ndak mau alifnya ditulis dengan alif mutlak. Itu tuh ada kayak garis-garis sih. Tak jauhkan. Masih ada ya? Nggak apa ya? Oh, udah. Ada lagi dikit. Nggak apa-apa, wes. Suwen. Sekarang masuk pada alif lainah torfan. Sudah dijelaskan toh. Alif lainah torfan itu ada dua keadaan. Keadaan pertama ditulis dengan ya. Ini ya. Atau alif lainah, alif bengkong atau alif yaiyah. Jadi yang dimasukkan di sini ada 3. Ya yang di sini ada ya, maksudnya bentuknya seperti ya. Yang kedua alif bengkong, yang ketiga alif lainah. Apa itu alif lainah? Alif lainah itu alif yang bentuknya seperti ya. Kan alif kan lurus toh, set kan lurus toh. Nah ini bentuknya seperti ya. Seperti itu. Ustadz pakai yang komputer kenapa? Karena kitabnya Ustadz tuh beda sama kalian. Maka ini Ustadz download di PDF, ya, bentuknya sama seperti kitab di kalian, kitabnya kalian. Nah, alif bengkong, gitu. Keadaan yang pertama pakai alif bengkong. Tadi pengertian alif yaiyah dihafalkan, ditulis. Alif yaiyah itu apa? Alif yang bentuknya seperti ya. Alif yang bentuknya seperti ya dalam kurung alif bengkong. Titik. Gitu. Pertama ya. Fi sab'ati mawadi, ya, ada 7 tempat. Alif di ujung kalimat ini ditulis dengan alif ya, dengan alif bengkong ini ada 7 tempat. La fi ghairi hadhil mawadi tuktabu bil alif ya. Dan selain pada tempat ini, tempat 7 tempat ini yaitu dituktabu bil alif. Jadi selain 7 tempat ini yang ditulis dengan alif bengkong atau ya atau alif yaiyah, maka dia ditulis dengan alif mutlak. Ini alif itu maksudnya alif mutlak. Ya. Nah ini yang disebutkan wa hadhihi tak macuke ben kalian paham. Satu jengkel TV. Wa hadhihi hiya mawadi sabatu allati tuktabu bil ya. Fiha bil ya. Dan tempat di bawah ini wa hadhihi al mawadi, dan ini yaitu tempat-tempatnya 7 tempat tadi allati tuktabu fi bil ya. 7 tempat ini di bawah ini ya. Ini ada 7 tempat. 7 tempat itu ditulis dengan ya. Apa tak terdekat lagi ya? Ya. Yang enak lah. Biya. Have fun aja ya, jangan dendam sama Ustadz. Buat senang-senang aja. Pertama, fiqhul ismin sulasi. Ini agak lama ya materinya, enggak apa-apa. Biar kalian paham gitu ya. Fiqhul ismin sulasi alifuhu munqalibat an ya. Kemarin sudah diartikan ya bagi yang mengartikan. Sudah diartikan bagi yang mengartikan. Fiqhul ismin ya, pada setiap isim sulasi yang wazannya 3 atau terdiri dari 3 huruf. Wazannya 3 atau terdiri dari 3 huruf. Deng. Alifu munqalibat an ya. Alifnya itu munqalibat an ya. Alifnya maksudnya gimana Ustaz? Tuh alif ya. Karena ini pembahasannya tentang alif lainah torfan, otomatis ya. Isim yang sulasi ini otomatis dia diakhiri dengan alif. Ya karena itu ada ininya tuh. Ganggu enggak? Enggak ya. Yang terganggu malah Ustaz ya. Sulasi alifu ya. Jadi ada 3 huruf yang otomatis yang terakhir itu ada alifnya ya. Yang terakhir itu ada alifnya ya. Alifuhu munqalibat an ya. Jadi alifnya itu pengganti, alif yang di akhir kalimat ini pengganti dari ya. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, didengarkan baik-baik. Lebih baik dicatat. Walaupun kalian tidak paham tadi catat ya, otomatis nanti kedepannya ya. Ini ingatan jangka panjang. Ya, mungkin kalian besok-besok kalau jadi pengajar ya bakal ingat ini. Walaupun kalian tidak paham, tapi bakal ingat.
Gitu maksudnya pengajarannya Ustadz, sistem pengajarannya Ustadz seperti itu biar apa? Ingat aja, nggak usah dipahami. Bukannya nggak usah dipahami, nanti paham sendiri gitu. Contoh al-fata. Nah, fata ini ya, fata itu apa? Alifnya ini pengganti dari ya. Maksudnya gimana alifnya pengganti dari ya? Aslinya itu fataya atau fatayu. Ya, paham? Katanya itu apa? Dari kata dasarnya itu afataya atau fatayu. Ya. Karena nanti ini di sorof itu ada penjelasan tentang perubahan huruf ya, namanya iklal atau apa itu ya, insya Allah nanti dikasih tahu atau disampaikan sama Ustaz Sulis ketika kalian ke pembahasannya mungkin ya, karena dulu juga Ustaz belajar seperti itu tapi lupa plus tidak paham, tapi masih ingat lah ya toh, sangar toh, masih ingat al-fatayu atau fataya ya. Dia alifnya karena proses tadi mungkin dari orang Arab itu sendiri tidak bisa bilang fatayu, itu susah. Ilatnya kita sama lidahnya orang Arab kan mungkin beda ya, mungkin beda penyebutannya al-fatayu itu mungkin sana kesusahan ya, fatayu, fatau itu mungkin sana susah juga. Nah, maka prosesnya ilal tadi itu ya menjadikan dia akhir prosesnya itu hasilnya jadi fata ya, fata. Dan aslinya katanya seperti ini tulisannya, hapus don't save, fata tuwo kan lo, fata aslinya katanya fata pakai alif ya, pakai alif ini, tapi tak celik ya. Tapi ada kaidah ini mas, mana tuh? Oh, tidak kelihatan. Malah tak tidak. Ada kaidah fi kulli, lalu tak burung. Ada kata kaidah fi kulli ismin sulasi alifuhu mungkalibat an ya. Itu alifnya pengganti dari ya. Pokoknya setiap isim sulasi ya, tadi kan fata ini mah dulu fata ini kan pengganti apa, ada 3 huruf fa, ta sama alif ya. Kulli ismin sulasi alifu ya, alifnya ini pengganti dari ya, karena apa ada kaidah seperti ini, jadi fata ini berubah jadi kalimatnya seperti ini ya. Tak jelek ke kanan. Jadi katanya seperti ini. Dari tadi fata yang pakai alif jadi pakai alif bengkong. Kenapa? Karena dia masuk pada salah satu 7 tempat yang alif di ujung kalimat ditulis dengan ya. Ini. Nah, huda sama asli katanya hudayu atau hudaya atau hudaya. Dia diiklal apa tuh sorofnya itu ya, itu kan nanti pembahasannya sorof. Jadi akhir katanya jadi huda, dari kata hudayu atau hudaya ya, dia berubah jadi huda pakai aslinya pakai alif ini ya, karena dia termasuk pada ini fikul ismin sulasi alifu muqallib anja, maka alifnya itu diganti dengan alif bengkong. Kok ada dakwah gitu. Wah 24 menit enggak apa wes. Yang tempat yang kedua fikul ismin arabi zaidin ala salasati. Salam. Bola basketnya di mana ya? Enggak tahu mas, bola basketnya di luar mungkin di dekat itu loh, taman-taman itu loh. Iklan. Fikul ismin arabi zaidin ala salasati walaisa qabla akhir ya. Yang kedua fikul ismin, pada setiap isim arabi. Isim arabi ini maksudnya apa? Isim yang orang Arab itu paham atau isim yang didasari dengan bahasa Arab. Contoh apa? Contoh kursi. Kamu sesama orang Indonesia, itu pasti paham ya, kursi itu yang mana ya.
paham kursi yang mana. Dan sebaliknya juga sama orang Arab itu misalnya bicara tentang kursi, maka orang Arab itu tahu kursi itu yang mana. Kursi itu yang mana. Beda halnya kalau ada isim yang tidak didasari dengan bahasa Arab seperti meja. Kamu sebagai orang Indonesia ya ngomong meja ya masih pada paham. Misalkan Ustadz ngomong depan kalian ya di kelas, meja. Kalian bakal tahu meja itu yang mana. Nah, walaupun Ustadz nunjuknya papan tulis, tapi kalian tahu mesti meja itu yang mana. Kalian mesti bakal nyalahkan Ustadz. Itu bukan meja Ustadz, itu papan tulis. Yang meja itu yang ini, yang kita tempati. Tapi sebaliknya, kalau orang Arab ya, sama orang Arab bilang meja, mereka nggak bakal tahu meja itu yang mana. Mungkin dengan arti yang lain ya. Tapi kan yang dimaksudkan meja itu meja ini loh, maktabun ini loh. Ya. Yang mereka tahu itu ya dari meja, bukan meja tapi maktabun. Maktabun baru mereka tahu. Oh, maktabun tuh ini loh. Yang tak ketok-ketok ini loh. Ini loh, nih. Ini meja. Ini meja. Orang Arab tidak tahu, ya, tapi kalau maktabun baru tahu. Ini. Itu. Nah ini isim Arabi zaidin artinya lebih. Zaidin artinya lebih. Ala salasati atas 3 huruf. Walaisa qabla akhir dan sebelum akhir itu ya. Qabla akhir walaisa dan sebelum akhir itu walaisa bukan ya. Ini kan otomatis akhirnya itu alif. Ya kan karena dia termasuk gini loh. Nah, alif lainah torfan. Jadi ujung kalimatnya itu mesti alif. Ya. Jadi sebelum alif ya atau sebelum ujung kalimat itu dia bukan ya. Contoh sughra. Sughra ini tak dekatkan. Nak toh. Sughra ini, sughra. Mana tadi mouse? Oh iya. Sughra. Itu sebelum alif itu bukan ya, tapi apa? Ro. Sebelum alif itu bukan ya, itu ro. Maka alif di ujung kalimatnya ini dia berubah jadi ya atau alif bengkong atau alif ya iya. Walaupun bentuknya sama ya. Nanti bedakan antara alif ya iya atau alif bengkong dengan huruf ya. Kalau huruf ya ada titiknya 2, titik. Ada titik 2-nya. Kalau alif bengkong tidak ada titiknya sama sekali. Bersih. Ya. Bersih bening. Seperti tanpa kaca. Ini morok sebelum huruf akhirnya ini bukan ya. So qabla akhir walaisa qabla akhir ya. Walaisa qabla akhir. Nah, walaisanya ini bukan ya tapi ro, maka dia ditulis dengan alif bengkong. Contoh juga kubro. Nah, kubro atau kabro. Kabro itu kubro aslinya. Kubro itu sebelum akhir kalimatnya itu bukan ya tapi ro, maka alif di akhir kalimatnya itu ditulis dengan alif bengkong atau alif ya iya. Contohnya juga qubla. Itu sebelum akhir bukan ya tapi lam. Maka dia ditulis dengan alif bengkong, alif di akhir kalimatnya. Dan seterusnya. Ustaz, ada contoh nggak Ustaz yang sebelum akhir itu ya? Ini contohnya halaman 25. Contohnya tak dekatkan. Roya itu sebelum alif, sebelum akhir kalimatnya itu huruf ya, maka alifnya ini ditulis dengan alif mutlak. Ya. Muhayya, ya, muhayya. Ya sebelum alif itu pakai ya, bukan huruf selainnya, maka di alifnya di akhir kalimat ini ditulis dengan alif mutlak, alif lurus tegak. Nah. Apa ini? Suraya itu sebelum alif itu ya atau sebelum akhir kalimat itu ya, maka alifnya di ujung kalimat ini ditulis dengan alif mutlak.
illa kecuali, ada di mana mau saya hilang, oh ini, illa Yahya, kecuali Yahya. Kenapa? Alaman fa innaha tusamu biya. Yahya karena alaman. Kalau misalnya nama yang lain Roya bisa saja dari nama. Tapi intinya gitu aja. Sebelum ya, sebelum alif, sebelum akhir kalimat itu ya, kecuali Yahya. Yahya tetap ditulis dengan alif bengkong. Tapi selain Yahya, dia sebelumnya ya, maka ditulis dengan alif mutlak. Itu ya. Jazakallah sudah mendengarkan, melihat video ini. Saat nanti upload di YouTube, tugasnya secara lisan. Bagi yang sudah melihat video ini, maka segeralah ya melapor ke Ustadz. Ya, nanti insya Allah tak kasih tugas lisan. Ya. Nanti jawabannya ditulis di buku. Jawabannya ditulis di buku imla kalian ya, jangan buku yang lain. Kebiasaan dari anak baru biasanya bukunya dicampur-campur. Itu udah tradisi ya, tapi jangan dilestarikan. Tradisi yang tidak boleh dilestarikan, harus dimusnahkan. Harus punya buku khusus untuk imla, khot, dan pelajaran yang lain, jangan dicampur-campur. Jazakallah sudah melihat videonya. Saat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih tak lihatkan, ada Fata.